Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Rusdianto, NIM 1961211010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pisau dari piringan cakram yang sudah tidak terpakai. Jadi sebelum membuat pisau dari piringan cakram, kita tentukan pola bentuk pisau yang akan kita buat. Nah, setelah bentuk pisau sudah dibuatkan pola, sudah ada gambaran, lalu piringan cakram tersebut dibakar dalam suhu yang tinggi atau mencapai titik lebur besi 1,538 derajat Celcius. Untuk meleburkan besi dari piringan cakram itu agar nantinya dapat dibentuk dengan mudah, karena memang piringan cakram itu bentuknya bulat dan apabila ingin dibuat pisau harus dipotong dulu. Nah, memotong bagian piringan cakram tersebut harus menggunakan api yang titik leburnya sudah mencapai 1,538 derajat Celcius agar piringan cakram tersebut dapat dipotong bagian pinggirnya sesuai dengan bentuk pisau yang telah dibuat.
Lalu setelah piringan cakram tersebut sudah dipotong atau sudah terbentuk pola yang tadi atau setengah lingkaran dari piringan cakram tersebut, kita bisa melakukan penempaan. Nah, setelah besi piringan cakram tadi yang sudah mencapai titik lebur, kita bisa dengan mudah membentuknya dengan cara ditempa. Nah, untuk menempa sebuah piringan cakram tidak bisa dilakukan seorang diri dan harus dibantu seseorang lainnya untuk memukul sebuah palu dan alatnya untuk mengukir piringan cakram tersebut untuk membentuk pola yang sesuai agar dapat menjadi pisau. Nah, dan pola ini, langkah penempaan dilakukan lebih dari sekali. Setelah ditempa step pertama atau langkah pertama, kemudian piringan cakram tadi yang sudah terbentuk pisau dimasukkan lagi ke dalam bara api yang suhunya sama. Setelah itu nanti dari situ dibuat lagi untuk pembentukan, ditempa lagi sampai bentuknya menjadi agak panjang dan agak pipih seperti video berikut ini.
Jadi setelah selesai dengan beberapa proses tadi, yaitu menempa piringan cakram dan membentuknya dengan ditempa, lalu proses selanjutnya dibentuk lagi, dibuatkan lubang-lubang yang akan digunakan nantinya sebagai wadah atau wadah baut untuk membuat gagang atau pegangan pada pisau tersebut. Nah, di sini pisau dari piringan cakram tadi dibakar lagi di suhu yang sama, di suhu 1,538 derajat Celcius untuk mencapai titik lebur yang pas agar mudah dalam membentuk pisau tersebut. Karena ini dari piringan cakram, jadi memerlukan proses yang cukup ekstra. Karena untuk membentuk pisau dari piringan cakram yang bentuknya lingkaran untuk menjadi agak panjang sedikit, itu perlu ditempa beberapa kali. Dan setelah melakukan penempaan, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, setelah selesai melakukan proses penempaan pada piringan cakram tadi yang sudah terbentuk pisau, lalu kita lakukan
langkah berikutnya, yaitu merapikan atau membersihkan karat-karat yang ada di piringan cakram tadi, karena bekas pembakaran yang suhunya cukup tinggi dan cukup panas. Lalu kita bersihkan dengan cara menggunakan gerinda. Nah, dengan gerinda tersebut kita haluskan permukaan pisau dari ujung belakang yang dibuat gagang tadi sampai ke ujung depan. Nah, dalam proses tersebut juga kita membuat mata pisau, bagian yang tajam. Di situ tadi setelah pisau ditempa, piringan cakram ditempa dan sudah menjadi berbentuk pisau, dan selanjutnya kita gerinda dengan gerinda penghalus. Nah, kita menghaluskan permukaan yang berkarat tadi agar terlihat lebih menarik, agar terlihat lebih bersih, dan apabila digunakan bisa tajam. Dan untuk membuat mata pisau tadi, setelah ditempa, dibuat pipih bagian mata pisau, lalu di bagian mata pisau digerinda agar lebih tajam. Nah, melakukan proses penggerindaan ini juga tidak sembarangan, harus dilakukan secara teliti agar pisaunya tajam saat digunakan. Dan kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu proses yang finishing. Nah, pada proses finishing pisau ini kita menggunakan alat bantu, yaitu alat kikir selanjutnya atau pengasah. Nah, di sini kita asah piringan cakram tadi yang sudah berbentuk pisau, kita asah menggunakan pengasah. Dengan gerinda juga bisa, tapi di sini yang ada alatnya itu pengasah. Nah, dengan alat itu kita asah bagian mata pisau yang bawah. Nah, kita asah sampai benar-benar tajam. Nah, setelah sudah tajam dan sudah jadi, sudah selesai finishing tadi menggunakan gerinda penghalus dan kita sudah mengasahnya, lalu piringan cakram tersebut tadi dimasukkan lagi ke dalam bara api yang suhunya mencapai 1,538 derajat Celcius. Dan untuk apa? Ini untuk memperkokoh pisau yang telah jadi. Setelah digerinda, setelah diamplas sampai halus dan tajam mata pisaunya, lalu dimasukkan lagi ke bara api beberapa menit, paling tidak sampai 5 menit. Setelah itu pisau yang tadi kita ambil dan kita masukkan ke dalam air untuk melakukan pendinginan. Nah, setelah pisau didinginkan, barulah bisa diberi pegangan atau gagang pisau.
setelah selesai dengan pembuatan pisau tadi dan sudah diberi gagang, kita bisa memakainya. Kita bisa memakai pisau dari piringan cakram tersebut di dapur, dan bahkan bisa kita gunakan untuk mencari dedaunan dan lain-lain. Dan di sini kita praktekkan menggunakan pisau dari piringan cakram untuk memotong beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan hasilnya cukup memuaskan, benar-benar tajam. Untuk sebuah piringan cakram bekas sepeda motor yang sudah tidak terpakai, ternyata bisa kita manfaatkan dengan cara mengolahnya. Kita mengolah piringan cakram tersebut dan kita jadikan alat yang bermanfaat bagi kita. Dan seperti bisa dilihat di video setelah ini atau di video berikut ini tentang kinerja pisau yang telah jadi. Baiklah, setelah melihat tadi hasil pisau dari piringan cakram untuk memotong bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, ada kelebihan dan kekurangannya. Pasti di setiap alat itu ada kelebihan dan kekurangan. Dan untuk pisau dari piringan cakram ini akan saya sebutkan kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih terlihat menarik, karena benar-benar itu pisaunya kita yang buat desainnya sesuka kita. Selanjutnya, kelebihan yang kedua, tajam dan mudah untuk memotong bumbu ataupun daging. Dan kelebihan selanjutnya, tidak gampang patah, karena benar-benar pisau dari piringan cakram tidak seperti pisau kebanyakan pisau dapur yang tipis dan kadang gampang patah. Jadi pisau dari piringan cakram ini lebih kokoh dan lebih kuat. Dan kelebihan yang terakhir adalah mudah untuk diasah. Untuk melakukan perawatannya mudah. Kelebihan yang terakhir ini. Dan selanjutnya
akan saya sebutkan juga kekurangan dari pisau ini atau kelemahan. Kelemahannya adalah mudah kotor saat digunakan untuk memotong karena ada lubang-lubangnya tadi. Lalu yang kedua, cepat tumpul. Jadi setelah dipakai harus diasah. Dan yang ketiga, setelah dipakai harus diasah. Seperti tadi saya bilang, kenapa mudah tumpul? Ya karena memang bahannya dari piringan cakram. Berbeda dengan bahan untuk pisau dapur kebanyakan. Dan yang terakhir itu adalah pisau dari piringan cakram ini memang sedikit lebih berat daripada pisau biasa. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.